Hai, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Ya, kita luar biasa. Kakak berharap kalian tetap sehat di rumah dan tetap semangat. Nah, adik-adik seperti biasa, hari ini kita akan beribadah. Nah, sebelumnya itu adik-adik mempersiapkan diri dengan baik supaya mengikuti ibadah dengan baik. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyikan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Semuanya nyanyi ya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, besar setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan kalau kami masih ada sampai saat ini. Kami tahu semua akan anugerah Tuhan yang kami nikmati di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh, supaya kami boleh diberkati melalui ibadah ini. Terpujilah namamu Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama, kita bersukacita bersama, kita menyanyikan pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Yeay. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyikan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Musik. Adik-adik semua, kita siapkan hati kita supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup
Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Kakak yakin kalian pasti sehat. Ya, sudah lama kakak sudah tidak ketemu sama adik-adik. Tapi saat ini kita ketemu, walaupun kita ketemu lewat online seperti ini, tapi kakak yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk minta tuntunan Roh Kudus saat kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami saat ini ada bersama-sama berkumpul walaupun berbeda tempat dan jarak yang jauh, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji Tuhan, sukacita kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, berikan setiap kami hikmat-Mu agar kami bisa membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah buat kami karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita membaca dari Kisah Para Rasul 18 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kakak akan baca buat kita semua ya. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita mendengar dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik dikasih Tuhan, sekarang kita berbicara mengenai Bapak Paulus. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Paulus pergi ke kota Athena
menuju Korintus untuk melakukan tugasnya. Nah, setelah tiba di kota Korintus, ia bertemu dengan pasangan suami istri. Tadi siapa namanya? Ada yang ingat? Ya, Aquila dan Priscilla yang berasal dari Pontus. Nah, Aquila dan Priscilla adalah tukang pembuat kemah, sama seperti Paulus. Nah, saat itu mereka ketemu, mereka ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, dan mereka sama-sama tukang pembuat kemah. Paulus mau tinggal di rumah mereka. Adik-adik, Paulus membantu Aquila dan istrinya Priscilla membuat kemah. Tapi selain itu, Paulus juga mengerjakan hal yang lain. Tadi dibaca, Paulus apa? Mengajarkan Injil Yesus, Sang Mesias. Nah, adik-adik, ada temannya, Silas dan Timotius, datang dari kota Makedonia untuk menemani Paulus. Pasti Paulus senang, sama seperti adik-adik. Kalau ada teman yang berkunjung sama-sama mau belajar, senangnya. Nah, sama seperti Paulus ketika mendengar Silas dan Timotius, Paulus pasti senang. Dia semakin bersemangat memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, sama seperti kita, kalau kita mempunyai teman, sama-sama yuk kita memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Teman-teman, Yesus adalah Allah yang turun ke dunia. Kita tahu itu dong. Nah, ini yang Paulus mau beritakan. Di saat dia tahu teman-temannya datang, dia bersemangat. Dia bilang, wow, teman-teman saya udah datang nih. Saatnya saya tambah semangat untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Tetapi ada hal yang sangat sedih, teman-teman. Adik-adik, saat itu Paulus bukan berarti aman-aman saja, tapi saat itu Paulus juga dimusuhi dan ada banyak yang menghujatnya. Lalu saat itu Paulus pergi ke rumah orang percaya lainnya. Nah, kitab tadi katakan bahwa bernama Titius Justus. Nah, Titius Justus ini rumahnya terletak di sebelah rumah ibadat. Nah, dia adalah kepala rumah ibadat yang bernama Crispus, dan semua keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Teman-teman bayangkan, Tuhan Yesus begitu besar kuasanya, apa yang Yesus lakukan, pokoknya Tuhan kita luar biasa. Nah, banyak orang Korintus yang mendengarkan pengajaran Paulus, menjadi percaya, dan mereka dibaptis. Nah, adik-adik, sekalipun pelayanan yang dilakukan, Paulus menjumpai banyak tantangan, tetapi Paulus tidak sendirian. Ingat, di ayatnya yang ke-9, di ayatnya yang ke-9 berkata, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus. Ingat, Paulus tidak sendirian. Berfirmanlah pada Paulus di dalam suatu penglihatan. Kata Tuhan kepada Paulus, jangan takut. Ya benar, Tuhan katakan bahwa jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ayatnya yang ke-10, Tuhan berkata lagi nih kepada Paulus, sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, janji yang sama Tuhan juga mau bilang buat kita, adik-adik. Gini kata Tuhan Yesus, adik-adik jangan takut, teruslah beritakan firman dan bersukacitalah. Ingat, kata Tuhan, kalian tidak sendiri, makanya jangan takut. Ya, teruslah beritakan firman dan bersukacita, sebab Tuhan menyertai kita, menyertai adik-adik, menyertai kakak, menyertai papa, menyertai mama, menyertai semua saudara, menyertai kita semua, dan melindungi kita semua untuk melewati keadaan ini, adik-adik. Kakak yakin dan percaya, ya kita melewati keadaan ini dengan keadaan yang baik. Ya, walau kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ketemu teman kita nggak bisa berkumpul di gereja bersama-sama sekolah minggu,
tapi kita harus bersabar. Ada waktunya kita akan berkumpul kembali, ada waktunya kita akan bersama-sama memuji Tuhan bersama-sama lagi di gereja, ada waktunya kita berkumpul dengan teman-teman kita lagi. Tuhan bilang sekali lagi, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan sendiri yang bekerja menyertai kehidupan Paulus dan juga kehidupan adik-adik, kakak, dan kita semua. Nah, penyertaan Tuhan itu nyata loh adik-adik, lewat orang-orang percaya yang Tuhan sediakan sebagai penolong. Itu baik dari keluarga kita, dari semua saudara kita, ataupun orang yang tidak kita kenal, dari sahabat-sahabat kita dan juga orang-orang yang tidak kita kenal. Penyertaan Tuhan itu selalu nyata loh dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah merasa sendiri, karena kita tidak sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita. Seperti Paulus diberikan orang-orang yang selalu menemani dia. Nanti selanjutnya diajarkan dan diberikan petunjuk oleh Kartini sama Kak Vero apa yang harus adik-adik buat. Ingat firman Tuhan yang tadi, nama-nama teman-temannya, supaya bisa kita buat. Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan penyertaan kepada kita? Buat adik-adik dan kakak, harus kita percaya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, satu lagi, maukah adik-adik dipakai Tuhan menjadi penolong buat orang lain? Mari kita menjadi penolong buat orang lain, orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, orang yang dekat dengan kita maupun orang yang tidak kita kenal. Mari kita menjadi penolong buat mereka, sebab Tuhan selalu menolong kita. Baiklah kita juga menolong orang lain. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita menjadi kuat, terus bertambah sukacita kita, dengan satu pengharapan, kita tidak pernah sendiri dan kita tidak perlu takut, sebab Yesus bersama-sama dengan kita. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang adik-adik kita mau sama-sama berdoa yuk. Nah, sekarang mari kita lipat tangan dan tutup mata sama-sama. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah dengan sukacita memuji menyembah Engkau, kami sudah dengan sukacita mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kami tidak sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada sama-sama dengan kami, seperti firman katakan. Tuhan bilang jangan takut, Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami pegang janji itu, kami anak-anak Tuhan yang mau selalu setia ada bersama-sama dengan Engkau, dan kami yakin Tuhan Yesus sama-sama dengan kami, selalu menyertai kami, menjaga kami. Tuhan, saat ini hamba mau berdoa buat adik-adik yang saat ini beribadah pada Engkau Tuhan Yesus. Di sekolah minggu, Tuhan mau jaga lindungi mereka, berkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan mau sembuhkan mereka. Tuhan selalu berikan sukacita buat mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat papa mama, adik kakak, semua saudara. Jaga lindungi mereka, berkati mereka. Jangan tinggalkan mereka sendiri, Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang masih mengikuti kelas online dan ataupun yang mau ujian, Tuhan Yesus berikan mereka hikmat, agar mereka selalu diberikan hikmat daripada-Mu, mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat gereja kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Budianto Sitoma bersama Ibu dan anak-anak. Terima kasih Tuhan, bersama keluarga Tuhan Yesus jaga, lindungi beliau, dan juga kesehatan Ibu, Tuhan mau berkati, Tuhan sertai. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Majelis, Tuhan Yesus juga memberkati, jaga mereka, lindungi mereka dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan mau berkati Bapak Presiden kami bersama jajarannya, dan juga semua yang dari atas, dari yang paling atas dan paling rendah sekalipun. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka hikmat daripada-Mu, supaya pimpin negara kami dengan takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan juga memberikan jalan keluar buat kami, berikan kekuatan buat kami, supaya kami melewati masa pandemi COVID-19 ini.
Maka kami berdoa kiranya semuanya berlalu dengan tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan Yesus mau jaga kami, lindungi kami, dan kami kedapatan setia. Sebab firman Tuhan katakan tadi bahwa kami jangan takut, Tuhan menyertai kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, jaga lindungi kami, ampuni segenap salah dan dosa kami. Hanya kehendaknya kehidupan kami semua dan bukan kehendak kami yang jadi. Dan hanya kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepas kami daripada yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dari Allah yang kudus memberkati kita semua dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhannya yang bercerita tentang perjalanan Bapak Paulus ke Korintus. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika Bapak Paulus sedang dalam perjalanan pemberitaan Injil di Korintus, dia bertemu dengan orang-orang yang membantu dia dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini, adik-adik akan membuat gambar yang nanti akan Kartini kirimkan di grup Sekolah Minggu Pop Citra Grand. Adik-adik bisa meminta tolong orang tua untuk mencetak gambar-gambarnya, kemudian digunting dan dibuat seperti ini ya adik-adik. Di sini Kartini udah memguntingnya dan juga menulis nama masing-masing di belakangnya. Nah, adik-adik, saat adik-adik membuat aktivitas, adik-adik harus menyebutkan nama orang-orang yang telah membantu Bapak Paulus ketika dia berada di Korintus. Oke, kita lihat yang pertama, ini adalah Bapak Paulus ketika dia sedang berada di Korintus dalam pemberitaan Injil. Kemudian, Bapak Paulus bertemu dengan pasangan suami istri, yaitu Bapak Aquila dan juga Ibu Priscilla. Nah, kita masukin dalam kotaknya ya. Adik-adik bisa menyiapkan kotak atau tempat lainnya juga boleh ya. Nah, setelah itu Bapak Paulus juga bertemu dengan dua orang, yaitu Bapak Silas dan juga Timotius. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Paulus bertemu dengan Bapak Titus dan juga ada Bapak Krispus. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membuat aktivitas seperti ini, masih ada aktivitas yang lain, yaitu adik-adik harus menyebutkan kurang lebih 3 atau 5 nama yang selalu membantu adik-adik ketika berada di rumah atau ketika adik-adik berada di sekolah. Contohnya punya Kartini, ketika Kartini berada di rumah, yang selalu membantu Kartini adalah Mama. Ya, kemudian yang kedua Papa. Dimasukin dalam kotaknya ya. Dan yang ketiga adalah Adik. Nah, adik-adik sekolah minggu ini mengajarkan kita juga supaya saling membantu satu dengan yang lain ketika kita berada di rumah atau ketika kita berada di sekolah atau berada di mana saja. Nah, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa juga ya untuk menghafal ayat hafalannya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Oke adik-adik, terima kasih.
selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.